Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah, kita mampu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dilanjut dengan kita duduk kajian. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini sebagai bukti kepada Allah bahwa kita hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita kerjakan bagian daripada amal soleh insyaallah. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah, dirahmati Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Semoga kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi kita masih berkenaan dengan muamalah, fikih muamalah, fikih perekonomian antara kaum muslimin, dan kita masih berbicara tentang jual beli. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai macam-macam bentuk jual beli dalam Islam. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keragaman atau macam jual beli yang terjadi di antara kaum muslimin adalah adanya jual beli yang dipaksa. Bagaimana hukumnya dan bagaimana dalam pandangan Islam? Mayoritas ahli fikih memberlakukan syarat bahwa akad jual beli yang dilakukan seseorang harus atas kehendak sendiri. Jika ia dipaksa untuk menjual barang miliknya, maka jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali perniagaan yang dilakukan dengan rasa saling rela di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u antaradin, sungguhnya jual beli itu hanya terjadi jika ada rasa ridho atau rasa rela. Sehingga kalau tidak ada rasa rela di sana, artinya ada terpaksa, ada orang yang memaksa dia untuk menjual atau untuk membeli, maka perniagaannya tidak sah. Kenapa dibilang tidak sah? Karena jual beli itu kalau sah ada pahalanya, itu maksudnya. Kalau tidak sah maka tidak ada pahalanya. Sama dengan orang sholat maghrib tapi belum masuk waktunya, gitu ya. Maghribnya misalnya jam 6, dia sholatnya jam setengah 6. Sholat apa? Maghrib, nggak sah. Artinya di sana tidak ada pahala. Karena jual beli ini mengandung pahala, maka ketika dia sah ada pahalanya, ketika tidak sah maka tidak ada pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, diangkat atau dimaafkan dari umatku kesalahan
atau kekhilafan yang tidak sengaja dilakukan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jual beli yang dipaksakan seperti ini, mohon izin, walau ada beberapa tidak sah, tetapi ada beberapa jual beli yang dipaksakan dan dibenarkan dalam Islam. Gitu. Jadi tidak semua jual beli yang terpaksa itu tidak sah, tetapi ada beberapa jual beli yang dipaksakan dan sah menurut Islam. Di antaranya adalah seseorang yang dipaksa menjual rumahnya untuk perluasan jalan atau untuk membangun masjid atau tempat pemakaman umum. Dipaksa dia, kalau ente nggak jual ini maka kami persulit Anda, misalnya gitu. Boleh dia dipaksa menjual itu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman pernah melihat ya cuplikan video ada orang rumahnya di tengah jalan itu Pak ya. Gara-gara dia nggak mau jual tanahnya itu, akhirnya apa? Susah sendiri dia, nggak ada akses. Atau seperti seseorang yang dipaksa untuk menjual barang miliknya guna membayar utangnya dan memberikan nafkah untuk istri dan kedua orang tuanya. Ya, mana tahu dulu sampai sekarang juga. Jadi banyak orang yang kaya utang. Gitu ya. Kaya tapi kaya utang. Kalau dia kaya utang masih bisa bayar ya aman lah. Tapi kalau dia kaya, rumahnya besar tapi utangnya numpuk nggak bisa bayar, maka kalau kita berbicara sosial keislaman, orang-orang yang terdekat dari dia harus maksa dia menjual barang-barang yang potensi untuk menutup hutangnya dia dan tidak membuat keluarganya susah. Kalau kita biarkan aja urusan dia misalnya, maka kita bagian dari hamba Allah yang Rasul sabdakan, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukan bagian dari kami orang-orang yang tidak mau tahu tentang urusan atau permasalahan kaum muslimin. Jadi walaupun tetangga kita yang berutang dan kita tahu dia itu kesulitan sampai kesulitan juga keluarganya, maka kita punya andil untuk memaksa dia melakukan sesuatu yang membuat kehidupannya makin ringan. Jual beli yang dipaksakan seperti ini dapat dibenarkan dan sah secara hukum dengan alasan bahwa keridhaan syariat Islam mewakili keridhaan penjual yang dipaksa menjual barang miliknya, gitu ya. Sama halnya nanti kalau kita tahu anak perempuan kita menyukai laki-laki jahat, dia laki-laki ini pandai bersilat sehingga anak kita yang perempuan nggak tahu ini laki-laki jahat. Lalu kita kita nasihati dia, kita ingatkan dia, kita kasih tahu problemnya apa, dan kita paksa dia jangan nikah dengan perempuan laki-laki itu, maka itu sesuatu harus yang dilakukan. Kenapa? Karena Islam memerintahkan laki-laki menikahi perempuan yang baik, laki-laki baik menikahi perempuan yang baik, perempuan yang baik dinikahkan kepada laki-laki yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Allah berfirman, az-zani az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik
wazani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Penzina laki-laki tidak menikahi kecuali perempuan penzina juga, atau orang musyrikah. Perempuan penzina tidak dinikahkan kecuali terhadap laki-laki penzina atau orang musyrik, dan hal itu diharamkan kepada orang-orang beriman. Ayat ini mau menegaskan bahwasanya kita penting untuk memastikan bahwa orang yang kita tahu, yang kita sayangi, dia menikah dengan orang yang baik, walau dengan paksaan. Kalau orang Sumatera bilang apa? Cinta Siti Nurbaya. Ya, nikah yang dipaksa sama ato-ato yang udah yang udah keriput gitu ya. Tapi niatnya supaya baik dia. Ya, itu masalah budaya kita ya, Pak ya. Baik. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, dahulu Mu'az bin Jabal adalah seorang pemuda yang sangat dermawan. Begitu dermawannya dia nggak pernah bilang nggak ada uang. Jadi kalau ada orang datang, Mu'az boleh nggak minjam uang? Boleh nih, kata. Kalau nggak ada uang, dia pergi dulu sebentar. Bentar, cari pinjaman, Pak. Begitu ringan tangannya dia, sampai utangnya numpuk. Dan numpuk itu bukan karena dia kepentingan diri dia, enggak. Karena ada orang minjam, dia pinjam ke orang, dia pinjam kasih ke orang itu, numpuk utangnya. Lalu Mu'az bin Jabal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang begini, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya dibantu?" "Apa itu?" kata Rasulullah. "Rasulullah, mohon izin, mohon berkenan bilangin kepada orang-orang yang saya utangin agar memaafkan utang saya." Gitu ya. Agar memaafkan utang saya. Karena dia tahu pasti, dan Rasulullah yakin kalau Rasulullah bilang itu kepada orang-orang pasti maafkan utangnya. Pasti. Kenapa? Karena kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menolak. "Oh, mohon maaf, tidak." Tidak mau, kata Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah datang ke rumah Mu'az bin Jabal. Dia lihat hartanya, "Mana hartamu?" Ini nih. Sama Rasulullah jual itu semua. Dia jual, dia bayar utang, sampai diriwayatkan bahwa Mu'az adalah salah seorang sahabat yang hidup tanpa harta di waktu itu. Hidup tanpa harta. Jadi nggak ada harta dia. Dan itu Rasulullah lakukan supaya utangnya tertunaikan. Dipaksa dia jual hartanya supaya utangnya ditunaikan. Nah, perdagangan yang seperti ini dibenarkan dalam Islam. Tadi kita sampaikan boleh maksa orang jual rumahnya atau jual tanahnya demi kepentingan publik, apakah jalan atau masjid dan sebagainya, atau untuk menutup utangnya. Selanjutnya, jual beli dalam kondisi darurat. Bagaimana dalam pandangan Islam? Terkadang kondisi memaksa seseorang untuk menjual harta miliknya untuk membayar utang atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi tersebut menuntutnya untuk menjual hartanya dengan harga yang sangat murah. Tetapi ketika orang-orang tahu bahwa orang Islam ini, ataupun dia bukan Islam, kalau kita bicara muamalah, apalagi kalau dia orang Islam, atau kalau kita tahu dia orang soleh, orang baik, kita tahu dia jual hartanya ini karena himpitan hidup, maka kita boleh memilih satu dari dua hal. Yang pertama, jika dia kepepet jual hartanya dengan harga murah, mobilnya kah, kendaraannya kah, dengan harga yang mungkin tidak masuk akal,
artinya rendah banget, dan kita tahu itu hartanya dia. Maka kalau kita beli barang itu sah dalam Islam, tetapi ada hukum makruh. Kenapa? Karena yang kedua harusnya kalau tahu dia adalah orang yang susah, maka kita bantunya sampai dia keluar dari kesusahannya. Ini prinsip Islam. Ya, ini prinsip Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi." Sungguhnya Allah selalu selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya yang lain. Dalam kasus seperti ini, syariat Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan atau pinjaman pada orang yang sedang mendapat kesulitan hingga ia terbebas dari kondisi kesusahan yang melilitnya. Terkait dengan masalah ini, sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang laki-laki dari Bani Tamim. Ia menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkhutbah di hadapan kami. Pada saat itu beliau berkata, "Sayati 'alan nasi zamanun ghabudun ya'abdul musiru 'ala ma fi yadayhi wa lam yu'mar bidzalik." Kelak manusia akan mengalami masa sulit. Orang yang memiliki kemudahan atau kaya menahan barang yang dimilikinya, padahal dia tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu. Padahal Allah berfirman, "Dan janganlah kamu abaikan keutamaan atau kebaikan di antara kamu." Artinya, kalau kita punya kemampuan, maka kebaikan yang kita punya itu salurkan kepada orang lain. Ya, salurkan kepada orang lain. Kalau kita punya harta, kita sudah haji, kita sudah umroh, maka harta kita itu daripada dibuat haji lagi, umroh lagi, lebih baik diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Itulah maksudnya. Ya, kenapa? Karena manusia yang paling Rasulullah rindukan nanti bukan yang sering umroh, bukan yang sering haji, tapi apa? Mereka yang sering membantu saudara-saudaranya. Itu yang paling Rasul rindukan nanti di akhirat. Ya. Kalau haji umroh, ya berapa besar manfaatnya, berapa besar pahalanya, pasti hanya untuk pribadi kita. Tapi kalau harta itu kita kasih orang lain, maka banyak orang yang terbantu. Apalagi ngasihnya 30 juta atau 150 juta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang membeli barang orang-orang yang terdesak oleh kebutuhan dirinya agar mendapatkan dengan harga murah, artinya dia sengaja ini terdesak, dia himpit. Padahal Nabi SAW telah melarang jual beli barang milik orang yang terdesak karena kebutuhan, jual beli dengan tipu daya, dan jual beli buah-buahan yang sebelum diketahui kondisi baiknya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jadi kalau kita tahu ada orang terdesak lalu sengaja kita beli, ini bagian daripada hal yang tidak diridhoi dalam Islam. Tapi ada satu kaum yang memanfaatkan itu. Ya, kalau saya tahu beberapa tempat, bahkan mungkin banyak tempat di Indonesia ini, dia punya sebongkah tanah tapi nggak punya uang, gitu ya. Punya sebongkah tanah tapi nggak punya uang, lalu dia pinjam ke orang lain. Orang ini tahu ini punya tanah di sana strategis, tak pinjamin deh, karena dia pasti tahu, dia paham ini orang ini nggak bisa bayar nih. Tak pinjamin, ya, pinjamnya dengan riba. Nanti saya pinjamkan 100 juta, kembaliannya 120 juta, sampai numpuk nggak bisa bayar. Lalu dia bilang, gini aja deh, itu kan tanah, itu tanah punyamu tuh kan, iya, jual ke saya.
jual ke saya. Ya, jual tapi karena saya nolong ya Anda murahkan harganya. Nah, di sini yang Rasulullah SAW maksudkan daripada perkara tersebut. Nah, kalau kita membantu pilihannya dua, bantu dengan total, artinya bantu sebisanya berapa, atau kalau kita nggak bisa bantu, setidaknya minjemin. Ya, kalau orang terdesak butuh minjem, lalu kita gunakan sistem bank, kita terlalu parah jadi manusia. Ya, kita terlalu parah jadi manusia. Selanjutnya ada sistem jual beli pura-pura. Ya. Bagaimana hukumnya? Jika seorang khawatir terhadap kezaliman seseorang atas hartanya, lalu ia pura-pura menjualnya untuk menghindari kezaliman tersebut dengan melakukan transaksi akad jual beli yang terpenuhi syarat maupun rukunnya, maka transaksi tersebut tidak sah. Sebab kedua pihak yang melakukan akad tidak bermaksud untuk melakukan jual beli. Ini ya. Jadi catatannya, tidak bermaksud untuk melakukan jual beli. Karena orang yang menjual ada maksud dan orang yang membeli punya maksud. Kalau mudahnya begini deh. Kita lagi ngitung uang infak di masjid. Lalu datang bapak-bapak kemari, Pak Tamir tak ganti, saya tukar uangnya, receh 100.000 dengan uang 100.000, gitu ya, paham Pak ya? Kira-kira yang datang mau nukar pakai lembaran dengan koin itu jual beli nggak? Dia jual nggak? Itu Bapak Tamir jual nggak? Dan saya beli enggak? Itu bukan jual beli, karena yang datang tidak bermaksud menjual, membeli, dan bapak-bapak yang menghitung uang tidak masuk untuk menjual. Artinya kalau ada kesengajaan jual beli, maka deal jual beli namanya. Itu pertama. Yang kedua, akad jual beli itu dalam Islam wajib jelas. Pak, saya beli, oke saya jual, itu jual beli. Tapi kalau saya tukar, oh ya ini, itu namanya bukan jual beli. Begitu Pak. Gitu. Jadi jelas, orang-orang yang melakukan jual beli memang ada niat untuk menjual. Orang-orang yang membeli juga ada niat membeli. Kalau saya datang, Pak saya tukar Pak koinnya, oh ya saya jual, ya nggak fair dong. Ya kan, nggak fair. Nah, jadi penting kita pahami. Jadi itu yang berhubungan dengan jual beli yang pura-pura tadi. Jadi kalau nggak bermaksud menjual dan tidak bermaksud membeli, maka walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya tidak dikatakan sah. Pertanyaannya, kenapa dibilang sah? Tadi kita bilang karena jual beli dalam Islam itu ada pahalanya. Makanya dikatakan sah dan tidak sah. Ada yang berpendapat bahwa akad tersebut sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tidak dibenarkan atau tidak sah. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tersebut sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi dengan lengkap dan tidak terdapat hal yang merusaknya. Begitu pula halnya dengan penjual dan pembeli yang bersepakat untuk melakukan akad dengan syarat yang batil. Kemudian mereka melakukan akad tersebut tanpa syarat yang telah disepakati. Maka menurut kami keduanya tidak bermaksud melakukan akad jual beli, sehingga transaksi mereka tidak sah seperti orang yang melakukan sesuatu dengan main-main. Sehingga di sini harus ada niat menjual dan antarodin, yaitu kerelaan dalam melakukan hal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana jika jual beli tersebut
dengan mengecualikan barang tertentu. Misalnya ada orang yang menjual 1000 motor misalnya. Saya jual motor ini 1000 kecuali yang ini. Saya jual motor ini semua kecuali yang ini. Gitu ya. Atau kita punya lahan jati di satu tempat, tapi ada satu jati yang kita sayangin gitu. Saya jual semua ini kecuali yang ini. Gitu ya. Kecuali yang ini tidak dijual. Apa hukumnya? Seseorang boleh menjual sejumlah barang dengan mengecualikan sebagian tertentu yang diketahui. Contohnya seperti melakukan transaksi jual beli pepohonan dengan mengecualikan sebatang di antaranya, atau seperti menjual beberapa rumah dengan pengecualian satu rumah tertentu, atau menjual bidang tanah dengan pengecualian sebagian yang ditentukan dan diketahui oleh pembeli. Dalam sebuah riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan akad jual beli dengan pengecualian kecuali apabila ditentukan dan diketahui. Jika barang yang dikecualikan tidak diketahui dengan jelas, maka akad jual beli tidak sah karena mengandung unsur ketidaktahuan dan penipuan. Misalnya saya bilang begini, ini semua buah yang di sini saya jual. Kita tahu buahnya sudah ada di karung itu, tapi nanti ada salah satunya yang saya tidak jual. Yang mana? Yang nanti aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena prinsip kejelasan jual beli itu harus dengan sempurna. Kalau bapak ibu teman-teman yang mungkin sering main di trending, main di bisnis investasi, ya, bisnis atau jual beli Islam itu prinsipnya sangat simpel sekali, simpel banget. Yang pertama jelas, yang kedua barangnya tidak mengandung yang haram, yang ketiga adanya akad yang jelas, gitu ya, berapa-berapanya jelas. Kalau kita tahu ada investasi yang sangat menarik tapi nggak boleh dilihat, nggak boleh ditanya, nggak boleh tahu, maka nggak usah main-main, pasti bodong. Ya, pasti bodong. Karena akad dalam Islam itu wajib jelas semuanya. Apa barangnya, apa yang dibisniskan, di mana tempatnya. Kalau misalnya dia investasi, di mana tempatnya harus tahu. Kalau dulu saya pas repot-repotnya dalam masa seperti ini, sampai banyak pembohong-pembohong itu yang memang penampilannya keren, retorikanya bagus, datang ke satu peternakan, ini bebek saya semua, ada 3.000. Padahal dia kunjung ada 3.000. Dia pernah menyapa nanti, sehat mas, tolong itu diurus mas ya, yang bagus-bagus. Para investor percaya, wah ini keren ini perdagangannya. Baru dia buat skema yang menipu, yang membuat orang itu yakin banget. Ternyata setelah uangnya masuk ke rekening, ya mungkin berjalan 2 bulan 3 bulan lancar, bulan ke-6 mulai nyendat. Ya, banyak ini problemnya, banyak sekali. Kalau bapak ibu pernah memahami investasi tentang kurma, ya, kurma, investasi jati sampai 3.000 hektar, ya, bodong semua itu, bodong semua. Kenapa? Karena dia nunggu uang orang baru diinvestasikan. Nah, uang orang yang masuk itu buat perjanjian 2 bulan 3 bulan udah jalan. Pohonnya itu kan baru berumur 2 tahun.
Jati 2 tahun bisa dijual apa? Sengon di 2 tahun bisa dijual apa? Nggak ada bisa dijual itu, nggak ada harganya, jadi kayu bakar dia. Nah, sehingga kalau begini kita harus pahami, jangan sampai kita kena banyak uang lalu tertarik, wah bisa dicari nanti, nyimpan uang di sana, akhirnya kita ditipu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka harus ada kejelasan, ya, jangan sampai ada unsur penipuan dalam perdagangan tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Surah Al-An'am ayat 152. Allah berfirman, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya. Kalau kita bicara adil, maka kalau dia 50 pas. Kalau kita misalnya mau tengah-tengah, pas. Enggak kurang, silahkan lebih. Kalau kurang enggak boleh, mau lebih silahkan. Dalam surah Al-Isra ayat 35 Allah berfirman, dan sempurnakanlah takaran kalau kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bermain-main dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbangannya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, ditambah. Saya beli, saya pedagang, saya beli, Pak, beli dagingnya 2 kilo, boleh tambahin Pak setengah on, gitu ya. Atau kita gini, Pak, ini tak ambil aja ya. Dia tahu ini ada cuannya. Kalau dia beli dari orang lain minta tambahan, tapi kalau dia menakar, dia kurangin takaran dan timbangannya. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Maka dari sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk melebihkan timbangan atau jumlah timbangan tersebut. Diriwayatkan dari Suhaib bin Qais, ia berkata, aku dan Makhrafah Al-Abdi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke kota Mekkah. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami sambil berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana kepada kami. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah ada usahanya, yaitu perdagangan, bisnis. Kemudian kami menjual atau menukar pakaian yang kami jual dengan celana yang dijual oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seseorang yang melayani jasa timbangan barang dengan bayaran. Lalu Rasulullah bersabda, zin wa arjih, timbanglah dan sempurnakanlah timbangan dengan benar. Ya, artinya jangan sampai kurang. Kalau lebih silahkan. Tengahnya adalah pas. Kalau kita mintanya 2 kilo, tidak kurang dan juga tidak lebih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Islam menganjurkan kita untuk toleransi dalam melakukan akad jual beli. Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang yang selalu toleransi dan memberikan kemudahan apabila ia menjual, membeli dan menagih haknya. Ini menjadi penting bagi kita karena ada hubungannya dengan antarodin. Kita menjual 2 buah bendera. Saya bilang ini
benderanya bagus, benderanya sempurna. Pas sudah didilkan, ternyata ada coel sedikit. Tadi awalnya sempurna, coel sedikit. Lalu saya yang menjual bilang kepada yang membeli, udahlah Pak, cuman dikit aja kok, misalnya. Ya kan nggak ngurangin esensi Pak, ya kan dikit aja. Saya yang tidak toleransi. Dia yang membeli mungkin, ya oke lah Pak, terpaksa. Maka jangan sampai kita bilang sempurna lalu ada coel sedikit, nggak boleh. Saya tahu beberapa pedagang di Jogja luar biasa sekali. Jadi mereka dapat 1000 item, turun dari pabrik 1000 item baju, semuanya diperiksa satu persatu. Baru bilang sama saya, Ustadz, jadi kami sortir. Yang rusak walaupun seperti kena asap rokok, debu rokok, kami nggak jual. Jadi yang kami jual itu yang perfect, sempurna. Jadi semua baju-baju yang tidak sempurna walaupun cuman kena sebesar pasir itu bolong, disampingkan, tidak dijual. Tapi kalau ada yang minta dikasih, nggak dijual. Nah, di sini penting kita untuk memahami bagian-bagian daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam perdagangan kita itu. Jangan sampai kita bilang bagus barangnya, ternyata sampai ke customer barangnya tidak bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara perdagangan atau kaidah perdagangan yang dilarang dalam Islam adalah gharar. Perdagangan gharar, jual beli gharar, yaitu yang mengandung tipu daya. Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut. Gitu ya. Kita jual mangga, kita masukkan ke dalam karung, lalu kita jual, kita bilang ya insya Allah semuanya bagus, padahal kita belum memastikan. Kalau kita pastikan insya Allah semuanya bagus, udah kita pastikan satu persatu yang masuk bagus, kita boleh bilang begitu. Tetapi kalau kita spekulasi insya Allah bagus, maka ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena termasuk dalam wilayah gharar, ya, yaitu tindak penipuan dalam penjualan barang. Imam Nawawi berkata, pelarangan jual beli gharar merupakan salah satu hukum dasar dalam Islam yang mencakup banyak sekali cabang transaksi di dalamnya. Akan tetapi ada dua permasalahan yang dikecualikan dengan hukum atau dengan sifat gharar tersebut. Artinya dua hal ini tidak dikatakan gharar. Yang pertama, sesuatu yang menjadi bagian dari barang yang diperjualbelikan, yang apabila dipisahkan akan menyebabkan akad jual beli tidak sah. Misalnya saya jual rumah ini kecuali pondasinya, gitu ya. Ya kalau antum ambil pondasinya roboh, karena rumah itu satu perangkat, ada pondasi, ya, ada tiang, ada dinding dan semuanya. Kalau pondasi diambil maka tidak dikatakan jual beli yang sah. Atau ada yang jual kambing betina, saya jual kambingnya kecuali susunya. Kalau susunya udah dikeluarkan sebelum dijual, sah kecuali susunya. Tapi kalau kita bilang saya jual kambingnya kecuali susunya yang belum diperah, maka tidak sah perdagangan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian yang kedua, sesuatu yang bisa ditoleransi menurut kebiasaan umum, mungkin karena hal yang sepele atau sulit dipisahkan dan ditentukan. Misalnya ongkos menggunakan kamar mandi umum, di mana waktu dan volume air yang digunakan oleh para pengguna berbeda-beda dan sangat sulit untuk ditentukan. Makanya mereka yang menggunakan jasa ini cerdas, mandi 5.000, pipis 2.000. Ya, kalau satu perangkat semuanya all in one 7.000 misalnya, dia cerdas dia. Tetapi kalau misalnya dia bilang tadi Bapak terlalu lama di sana, jadi bayarnya sekian, di sini tidak fair. Gitu ya. Artinya perlu ada tenggang di sana, kelapangan hati. Syariat Islam telah menentukan beberapa bentuk transaksi yang mengandung gharar, dan ini yang penting kita pahami, jangan sampai ada di dalam perdagangan kita. Beberapa hal tersebut diantaranya, pertama adalah larangan jual beli dengan cara melempar batu. Orang jahiliyah melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melakukannya dengan cara melempar batu kecil. Batas akhir lemparan batu itulah batas akhir tanah yang akan dijual. Atau terkadang mereka membeli sesuatu yang tidak diketahui barangnya, kemudian mereka melempar batu dan barang yang terkena lemparan batu itulah yang dijual. Selanjutnya transaksi model ini disebut dengan bai'ul hasa, jual beli dengan melempar batu kecil. Jadi di sana ada barang, saya lempar, dan ini sebenarnya bukan karena adat biasa. Ini sebenarnya terjadi karena dulu mereka punya tatawur. Jadi kalau mereka mau pergi dagang, pakai ini dulu, pakai lempar anak panah. Kalau anak panahnya ke kiri, kayaknya nggak baik deh. Kalau anak panahnya ke kanan, kita berarti ini harus jalan. Kenapa? Berkah insya Allah. Jadi mereka tergantung itu, sama dengan itu juga. Jadi mereka melempar, dan apa yang mereka dapatkan harus diterima. Nah, kalau Islam nggak boleh, jelas dulu barangnya, baru kita beli. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan jual beli dengan cara menyelam. Dulu orang jahiliyah, kalau mereka misalnya punya lahan tertentu, ya, lahan di laut, mereka kan bilang, ya pokoknya ente nyelam bayar sekian, dapat nggak dapat bayar sekian. Kadang untung, kadang buntung. Dia nyelam dapat banyak, yang jual nggak boleh nambah uangnya. Ente banyak dapatnya, berarti tambah uangnya, nggak boleh. Buntungnya apa? Dia nyelam nggak dapat apa-apa, tapi tetap bayar. Nah, dan ini budaya mereka dulu. Islam datang lalu membatalkan budaya transaksi jual beli seperti ini. Gitu. Nah, nanti ini beda teksnya kalau kita mancing. Gitu ya. Mancing dijual mancing dapat baru dijual, itu beda teksnya, Pak. Itu jelas yang dipancing ada. Kemudian yang ketiga, jual beli nitaj, yaitu janin ternak. Jual beli nitaj adalah jual beli janin ternak sebelum terlahir. Termasuk dalam bab ini menjual susu ternak yang belum diperah. Gitu ya. Aneh jual ke antum susunya sekian. Mana susunya? Tak peras dulu. Gak boleh, peras dulu susunya baru dijual. Nah, kita sekarang masih berbicara tentang jual beli gharar yang mengandung penipuan. Yang keempat, jual beli dengan cara menyentuh atau mulamasah. Jual beli mulamasah adalah akad yang terjadi ketika salah satu dari penjual dan pembeli menyentuh barang yang dijual oleh sahabatnya itu atau si penjual. Jual beli mulamasah terjadi hanya dengan sentuhan, tidak disyaratkan mengetahui kondisi barang dengan dagangan dan tanpa rasa suka sama sekali.
Jadi saya mau beli yang mana yang ini, ente apa aja deh, pegang-pegang aja. Ini pas ditarik, yang ditarik itu mau baik mau buruk udah sah menjadi jual beli mereka, dan Islam membatalkan jual beli tersebut. Kelima, jual beli munabadah, yaitu jual beli yang terjadi hanya dengan cara penjual dan pembeli mencabut barang yang dimilikinya. Cukup dengan cara ini transaksi sudah terjadi dengan mengikat tanpa adanya rasa saling suka di antara mereka. Artinya misalnya jual beli umbi, ya, atau hampir sama dengan tadi menyelam. Kalau menyelam di air, kalau ini umbinya udah lama nih, udah umur setahun 2 tahun. Pokoknya yang dia cabut sah jual beli. Pas dia cabut ternyata umbinya kecil-kecil, ya, nggak besar. Nah, dalam Islam umbinya dicabut dulu. Yang dijual umbinya, bukan yang dijual itu adalah prediksi atau spekulasi. Ini insya Allah udah tahun udah bagus, ini umbinya udah bagus, 3 bulan udah bagus. Ternyata kurang air sehingga umbinya gagal bertumbuh. Yang keenam, jual beli muhaqalah. Jual beli muhaqalah adalah menjual tanaman yang belum dipanen dengan sejumlah makanan yang takarannya telah ditentukan. Ini nanti kami akan panen durian, akan panen, ya, belum mateng akan panen. Kita nggak tahu jadi atau tidak. Pokoknya semua ini dengan 100 kilo beras. Nah, perdagangan seperti ini dilarang dalam Islam. Selanjutnya, yang ke-8, yang ke-7, jual beli muzabanah, yaitu jual beli yang menjual buah kurma yang belum dipetik dengan kurma yang sudah ditimbang beratnya. Yang mana biasanya jual beli ini buah kurmanya masih ada dan belum matang, lalu dijual dengan timbangan kurma yang sudah siap untuk dimakan. Kita akan lanjutkan setelah azan kumandang. Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu, walaupun nanti misalnya mungkin objeknya kurma, objeknya susu, objeknya kambing misalnya, itu sebagai kias untuk barang yang lain. Itu ya. Kalau
Enggak, kalau kita dilarang menjual kurma yang masih nempel dan masih pentil, belum matang, maka bisa dikiaskan kita jual jual rambutan kah, jual kelengkeng kah yang masih pentil, belum jelas apakah jadi atau belum. Nah, maka di sini perlu satu kaidahnya, perlu yang kita perhatikan, adanya kejelasan dari objek yang dijual itu. Kemudian di antara perdagangan yang dalam kategori gharar atau penipuan adalah jual beli muhadharah, yaitu menjual buah yang masih hijau sebelum tampak bagus dan layak. Kalau kita ambil, saya 6 tahun di Libya, sangat paham itu bulan kapan dia pentil, kapan dia membesar, kapan buahnya hijau besar maksimal, menguning, bulan-bulannya paham kita. Nah, jadi pas dia mulai keluar tunasnya bulan 3, bulan 4 mentil, bulan 5 makin besar, bulan 6 maksimal kuningnya. Nah, ketika dia maksimal kuningnya itu artinya potensi dia matang 95%. Tapi kalau masih hijau, dia belum menguning, potensi masaknya hampir nggak ada. Walau sekarang orang-orang mencari kurma muda, ya kan? Kalau dia niatnya kurma muda, nggak apa-apa dijual. Artinya yang pentil hijau itu dijual. Nah, tapi kalau niatnya ini nanti saya jual bulan panen, jualnya sekarang, diambilnya bulan panen, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena belum pasti jadi atau tidaknya. Yang ke-8, yang ke-9, termasuk jual beli yang mengandung gharar adalah menjual kulit yang masih menempel di punggung binatang. Ya, ini tak jual nanti kalau udah disembelih. Gitu ya. Kalau yang dia jual itu memang mau disembelih, jelas mau disembelih sekarang, ya, kita tunggu dulu sampai dikulitin baru kita beli. Lah, ini belum dikulitin, kulit itu kalau robek sedikit jatuh harganya. Kalau sempurna full harganya. Kulit kambing itu harganya 50.000, bagus kalau bagus. Kalau robek dikit 10.000 harganya, gitu ya. Lalu kita bilang, oh deal, pas dia kulitin robek sana robek sini, yang rugi siapa? Yang rugi pembeli. Nah, termasuk jual beli gharar juga adalah menjual samin yang masih bercampur dengan susu. Minyak samin itu kan campuran antara lemak dan susu yang dipanaskan kemudian didiamkan sampai keluar minyaknya itu. Nah, kita mau jual minyak samin, ternyata belum jadi minyak, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan di antara perjualan gharar itu adalah perdagangan atau jual beli hablul hablah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa orang-orang jahiliyah memiliki kebiasaan melakukan jual beli hablul hablah, yaitu menjual daging hewan ternak yang akan terlahir dari anak sebuah ternak. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka melakukannya. Semua bentuk transaksi di atas dan yang menyerupainya dilarang oleh Islam karena mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian tentang barang yang diperjualbelikan. Ya, kita bicara gharar. Banyak ini, Pak. Banyak. Dan dari banyak ini ada 11 item. Ini menjadi kaidah untuk kita baca di masa yang sekarang ini atau yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup saya sampaikan bahwa jual beli
atau kita mau beli barang yang kita tahu barang itu adalah harta rampasan atau harta curian, maka haram membelinya. Ya, haram membeli barang yang kita tahu itu adalah hasil dari curian atau rampasan. Dan kalau kita tahu ada pasar yang sangat dipahami bahwa barang yang dijual di situ adalah barang-barang panas, maka kita pun haram membeli barang yang ada di situ. Kenapa? Karena kita tahu ini pasar ini pasar barang panas. Kalau kita membelinya, maka Rasulullah katakan, barang siapa yang membeli barang yang ia yakini sebagai hasil curian, maka ia telah bersekutu dengan si pencuri dalam dosa dan kehinaan. Nah, sehingga harus berhati-hati dan kita harus paham dari mana barang yang diperjualbelikan tersebut. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita untuk bermuamalah lebih baik dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan pertemuan hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.